Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tutorial singkat tentang bagaimana memulai pemrograman web atau bagaimana kita membuat website, khususnya website dinamis, dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ada beberapa perangkat yang perlu kita gunakan di sini sebagai perkakas pembangun aplikasi berbasis website. Yang pertama adalah kita harus menginstal web server. Nah, dalam hal ini karena kita menggunakan bahasa PHP, maka web server yang akan kita install adalah Apache. Kemudian kita harus install PHP dan juga kita install database untuk kedepannya ketika kita ingin membuat source code yang terkoneksi dengan database. Nah, untuk menginstal Apache, PHP, dan MySQL pada dasarnya bisa kita install secara terpisah sendiri-sendiri, tetapi bisa juga dengan menggunakan paket perangkat lunak. Nah, paket perangkat lunak apa yang saya gunakan? Yang saya gunakan di sini adalah menggunakan paket perangkat lunak SAM. Jadi, SAM adalah paket perangkat lunak yang di dalamnya dengan satu kali install sudah sekalian kita menginstal Apache-nya sebagai web server, MySQL sebagai database-nya, dan juga PHP sebagai bahasa pemrograman yang akan kita buat. Baik. Nah, tampilan dari SAM seperti apa? Bisa kita lihat. Untuk ikonnya berwarna oranye. Nah, kita coba saya stop dulu. Jadi ada pilihannya Apache, MySQL, dan seterusnya. Kemudian di tombol sebelah kanannya atau sebelah kiri, ini ada tombol Start untuk menjalankan aplikasi yang kita akan gunakan. Nah, dalam hal ini ada dua yang paling atas yang akan sering kita gunakan, yaitu Apache dan juga MySQL. Apache untuk web servernya, sedangkan MySQL untuk database atau penyimpanan datanya. Baik, jadi langsung saja karena kita masih buat tutorial untuk pengantar, maka cukup yang kita jalankan hanya Apache saja. Tetapi mungkin sebagai latihan supaya tidak lupa, bisa kita buat dua-duanya, yaitu Apache dan juga MySQL. Nah, MySQL nanti untuk membuat apa? Membuka salah satunya membuka database manager. Contohnya jadi Apache sudah kita start, kemudian kita buka, yaitu kita buka dengan nama hostnya, yaitu localhost. Nah, ini adalah localhost dari Apache tadi. Nanti di dalamnya kita install. Kita simpan file PHP. Kemudian tadi MySQL fungsinya itu apa? Ketika kita mau buka database manajernya, yaitu localhost ke PHP myadmin untuk membuka atau membuat database-nya. Baik. Setelah itu, perkakas yang lain yang kita juga harus install adalah editor. Jadi editor di sini fungsinya adalah untuk membangun atau tempat kita menulis script PHP. Nah, dalam hal ini atau di komputer saya yang terinstall adalah Visual Studio Code. Teman-teman bisa menggunakan perangkat yang lain, semisal Sublime, kemudian Dreamweaver, bisa menggunakan Jenny, bisa menggunakan Bluefish, Notepad++, dan sebagainya. Atau NetBeans yang biasa teman-teman gunakan. Karena pada dasarnya script PHP bisa kita tulis di mana saja. Yang penting penyimpanannya itu adalah dengan menggunakan atau tersimpan dalam ekstensi .php. Nah, ini adalah bentuk editornya. Bentuk editornya, kemudian kita buat file baru. Nah, jangan lupa langsung saja kita ketik scriptnya. Kita buka dulu tag PHP. Nah, dengan siku tanda tanya PHP, kemudian kita tutup dengan tanda tanya siku. Nah, saran saya ketika membuat aplikasi berbasis web khususnya, karena kita bangunnya pasti menggunakan tag-tag, maka kita buat dulu tag pembuka, tag penutup, baru kita tulis script di tengah-tengahnya. Misalkan kita ingin menuliskan nama, Hai Rio Jumardi, kita menggunakan fungsi echo.
Di beberapa bahasa pemrograman yang lain, misalkan C++, kita bisa pakai cout. Kemudian di di Java kita bisa pakai system out print atau system.out_print. Sedangkan di PHP ada dua cara yang bisa kita gunakan, tetapi sebagai pengantar yang saya coba adalah dengan menggunakan echo. Kemudian kita simpan. Nah, penyimpanan ini harus sesuai. Penyimpanan ini harus sesuai dengan direktori tempat web server kita install. Jadi sebagai contoh, web servernya saya install di C, maka kita buka di C, di dalam SAM, kemudian htdoc. Nah, di dalam htdoc inilah kita menyimpan filenya. Boleh langsung menyimpan filenya, atau bisa kita buat folder dulu, misalkan. WebRio, nama foldernya, kemudian di dalam folder WebRio tadi, kita simpan halo.php. Nah, jangan lupa ekstensinya harus .php atau penyimpanannya tipenya nanti tinggal pilih PHP, sama aja. Kemudian kita save, kita simpan. Lihat, warnanya sudah berbeda. Keuntungan kita pakai editor ya tadi ada highlight warnanya sehingga kita tahu mana yang isinya string, mana yang fungsi, mana yang tag dan sebagainya. Coba kita lihat di directory, di C, kemudian di SAM, di htdoc, tadi folder yang kita buat itu WebRio. Nah, sudah ada halo.php. Nah, file inilah yang akan kita jalankan melalui web browser. Berbeda dengan website statis, bisa kita klik langsung terbuka di browser. Kalau untuk web dinamis, maka kita bukanya harus melalui buka browser dulu, kita ketikkan localhost atau tadi IP-nya 127.0.0.1 localhost, kemudian kita tulis nama folder, langsung nama folder yang ada di dalam htdoc tadi, yaitu web. Kita coba. Nah, ini foldernya sudah ada, kemudian halo.php kita klik atau kita jalankan, maka sudah muncul tulisannya. Jadi kita butuh Apache untuk dijalankan, kemudian kita butuh editor untuk mengetik skripnya, kemudian direktori penyimpanannya tadi, kalau kita simpan di D, maka di direktori D, dan seterusnya. Kemudian karena kita sudah simpan, kemudian localhost ini mewakili ketika sampai di folder htdoc, di dalam folder htdoc tadi ada WebRio, maka browsernya membuka script yang sudah kita buat. Misalkan ada script tambahan, BR misalkan. BR fungsi tag dari HTML untuk pindah baris, kita tambahkan, coba lagi di bawahnya. Selamat datang. Nah, kalau sudah kita buat scriptnya, cukup kita simpan, sedangkan di browsernya tidak perlu kita close kemudian tulis ulang lagi, tetapi cukup di refresh. Maka tulisan yang tadi yang sudah kita buat ini muncul di dalam browsernya. Nah, kira-kira seperti itu bagaimana kita memulai pemrograman web, khususnya menggunakan bahasa pemrogram PHP dengan web server Apache, dan juga editor yang saya gunakan adalah Visual Studio Code, dan browser yang saya gunakan adalah Google Chrome. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.